Nah, selamat pagi anak-anak ibu semua. Salam Fransiskus Pace Ebene. Nah, anak-anak ibu semua, kita akan memulai lagi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, anak-anak ibu semua, sebelum melakukan pembelajaran kita, kita harus terlebih dahulu berdoa. Nah, kita tidak boleh lupa untuk berdoa dalam melakukan suatu kegiatan maupun pekerjaan yang akan kita lakukan. Nah, anak-anak ibu semua, sebelum kita belajar, kita terlebih dahulu untuk berdoa. Nah, setelah itu, setelah selesai berdoa, anak-anak ibu semua mempersiapkan buku petik 2A-nya untuk mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, anak-anak ibu semua, silakan siapkan semua buku petik 2A-nya. Nah, buku petik 2A-nya. Nah, anak-anak ibu semua, hari ini kita masih belajar tentang tema 1 hidup rukun. Nah, tema 1 hidup rukun dengan subtema 4 hidup rukun di masyarakat. Nah, hari ini anak-anak ibu kita subtema 4 hidup rukun di masyarakat. Nah, dalam subtema 4 ini kita hari ini belajar tentang muatan SBDP. Nah, anak-anak ibu semua, silahkan buka buku petik 2A-nya halaman 103. Nah, 103. Nah, anak-anak ibu semua, silahkan buka bukunya semua halaman 103 dalam muatan SBDP. Nah, hari ini kita akan belajar tentang muatan SBDP. Nah, anak-anak ibu bisa semua lihat bukunya. Nah, dalam SBDP ini kita hari ini belajar tentang karya hias dari bahan alam. Nah, anak-anak ibu, hari ini kita akan belajar tentang karya hias dari bahan alam. Nah, apa itu karya hias, Bu Guru? Nah, anak-anak ibu semua, karya hias merupakan karya dalam bentuk hiasan yang berbentuk suatu karya kerajinan tangan. Nah, karya hias itu merupakan suatu bentuk yang menjadi karya kerajinan tangan. Nah, anak-anak ibu, karya hias ini bisa kita gunakan dalam ruangan kita maupun di sekolah ataupun di rumah. Nah, anak-anak ibu semua, karya hias ini sangat banyak manfaatnya untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, anak-anak ibu, lihat semua bukunya di sana, karya hias dari bahan alam. Nah, kita lihat bahan alam dapat digunakan untuk membuat karya. Nah, bahan alam itu anak-anak ibu dapat kita gunakan untuk membuat suatu karya kerajinan tangan. Nah, anak-anak ibu semua, bahan alam itu ada dan banyak yang kita dapat di sekitar kita. Nah, banyak kita temukan setiap hari bahan-bahan alam yang bisa kita gunakan untuk membuat karya. Nah, bahan alam yang terdapat di lingkungan sekitar kita. Nah, bahan alam yang kita dapat di lingkungan sekitar kita untuk kita gunakan dalam membuat karya. Nah, contohnya apa saja? Nah, ada daun-daunan, daun-daun kering, ada biji-bijian, ada cangkang kerang, dan ada cangkang telur. Nah, inilah anak-anak ibu bahan-bahan alam
yang bisa kita gunakan dalam membuat suatu karya kerajinan. Nah, dalam membuat suatu karya kerajinan. Nah, bahan-bahan alam ini sering atau setiap hari kita temui ataupun kita jumpai dalam lingkungan kita. Nah, terutama untuk daun-daun kering. Nah, pasti anak-anak ibu semua setiap hari bisa menemukan daun-daun kering maupun biji-bijian. Nah, anak-anak ibu lihat semua di buku ada contoh-contoh bahan alam. Nah, di slide ibu juga ataupun di PowerPoint ibu juga ada ibu tunjukkan contoh bahan alam. Nah, yang pertama cangkang kerang. Nah, lihat semua punya ibu. Lihat semua PowerPoint ibu. Nah, di sana yang pertama ada cangkang kerang. Nah, cangkang kerang ini anak-anak ibu salah satu juga bahan alam yang bisa kita gunakan untuk membuat karya kerajinan untuk tempat kita. Nah, yang kedua itu ada dedaunan. Nah, dedaunan. Nah, seperti yang ibu katakan tadi, anak-anak ibu pasti setiap hari menjumpai ataupun menemukan daun-daun kering di depan rumahnya masing-masing. Nah, anak-anak ibu pasti pernah, bukan cuma pernah, setiap hari pasti menemukan daun-daun kering yang ada di depan rumah kalian masing-masing. Nah, itu juga salah satu contoh bahan alam yang bisa kita gunakan dalam membuat karya. Nah, yang ketiga ada biji-bijian. Nah, biji-bijian ini banyak kita jumpai. Banyak yang kita jumpai setiap hari. Nah, khususnya di dapur. Nah, di dapur orang tua kita masing-masing pasti ada biji-bijian. Contohnya biji kacang hijau. Contohnya biji kacang panjang dan biji-biji lainnya. Nah, anak-anak ibu bisa menemukan itu setiap hari dan bisa melihat biji-bijian yang bisa kita gunakan untuk membuat karya dari bahan alam. Nah, yang selanjutnya ada kelopak bunga. Nah, kelopak bunga ini juga anak-anak ibu dapat juga kita gunakan untuk membuat karya dalam bahan alam. Nah, anak-anak ibu semua, bahan-bahan alam yang sering kita jumpai, nah, bisa kita gunakan untuk membuat suatu karya kerajinan tangan yang bisa kita gunakan. Nah, dan sangat bermanfaat untuk kita maupun untuk orang lain. Nah, anak-anak ibu semua, kita harus memanfaatkan bahan-bahan alam yang sering kita jumpai. Nah, kita harus bisa memanfaatkan menjadi karya yang bisa kita gunakan ataupun bisa kita letakkan di mana saja. Contohnya anak-anak ibu membuat gambar hewan dengan menggunakan bahan-bahan alam. Nah, contohnya hewan gajah. Nah, anak-anak ibu di sana bisa menggunakan bahan-bahan alam, baik itu biji-bijian maupun daun-daun kering yang bisa kita gunakan untuk membuat karya hias
dengan binatang gajah. Nah, bukan cuma gajah ya anak-anak ibu, banyak karya-karya yang lain yang bisa kita gunakan yang bisa kita gunakan bahan alam untuk membuat karya hias. Nah, yang bisa kita gunakan untuk membuat karya hias. Nah, karya hias ini bisa kita tempelkan baik itu di dinding, di meja, di sekolah, di rumah. Nah, supaya dalam karya hias ini manfaatnya untuk membuat ruangan kita cantik, indah, enak dipandang. Nah, kalau anak-anak ibu mempunyai karya hias di kamarnya, nah berarti kamarnya itu pasti cantik. Nah, begitu juga dengan di sekolah. Nah, di kelas kita, contohnya kita letakkan, kita buat sebuah karya yang kita gunakan dari bahan-bahan alam. Nah, setelah selesai, kita tempelkan di dinding kelas kita. Kita pasti melihatnya itu bagus dan cantik. Nah, anak-anak ibu semua, itulah contoh bahan alam yang bisa kita gunakan untuk membuat suatu karya kerajinan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itulah anak-anak ibu contoh bahan-bahan alam. Nah, masih banyak contoh-contoh bahan-bahan alam yang lain. Nah, yang lain seperti ranting-ranting. Nah, itu juga contoh dari bahan alam. Nah, anak-anak ibu semua, ranting-ranting juga contoh dari bahan alam yang bisa juga kita gunakan dalam membuat karya kerajinan. Nah, yang selanjutnya kita lihat selanjutnya ada di sini. Coba sebutkan bahan alam untuk membuat karya berikut. Nah, kita lihat yang pertama. Ada di sana cangkang telur. Nah, ada di sana cangkang telur sudah dibuat menjadi karya kerajinan. Nah, di sana cangkang telur itu sudah dibuat menjadi karya kerajinan tangan. Nah, contohnya sudah ada dibuat gambar matanya dan gambar mulutnya dalam cangkang telur. Nah, di dalam cangkang telur itu bisa kita letakkan apa saja. Contohnya di sana ada daun bawang. Nah, ini biasanya digunakan untuk di dapur. Nah, untuk di dapur itu cangkang telur yang di sana itu digunakan untuk tempat daun bawang. Nah, anak-anak ibu, sangat unik ketika kita membuat bahan alam menjadi suatu karya. Nah, contohnya di sana sudah kita lihat cangkang telur bahan alam yang sudah dihias dengan membuat mata, membuat mulut seperti gambar boneka. Nah, di sana sudah dihias cangkang telurnya menjadi tempat daun bawang untuk di dapur. Nah, sangat bagus setelah dihias menjadi bahan yang berguna untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita lihat yang kedua, ada di sana gambar keranjang. Nah, anak-anak ibu semua, di sana ada gambar keranjang. Nah, dalam gambar keranjang tersebut kita bisa lihat bahwa bahan yang digunakan yaitu bahan alam. Yaitu bahan alam apa itu Bu Guru? Nah, bahan alam yang digunakan dalam membuat keranjang tersebut yaitu rotan. Nah, rotan. Nah, pasti anak-anak ibu semua mengenal apa itu rotan. Nah,
Itulah yang dibuat dalam gambar kedua dalam membuat keranjang yang digunakan bahan alam di sana yaitu rotan. Nah, sangat bagus setelah dibentuk menjadi karya kerajinan. Nah, itulah anak-anak ibu contoh membuat karya dalam bahan alam. Nah, dalam bahan alam ada tadi cangkang telur untuk tempat daun bawang di dapur. Nah, yang kedua ada keranjang yang digunakan bahan alam yaitu rotan untuk membuat keranjang. Nah, kita lihat buku kita di sana ada karya dengan bahan alam dibuat dengan berbagai teknik. Nah, anak-anak ibu dalam karya bahan alam ini kita bisa membuat berbagai macam teknik. Berbagai macam teknik atau berbagai macam-macam yang bisa kita gunakan dari bahan alam ini membuat suatu karya. Nah, kita lihat lagi. Di sana ada beberapa cara membuat karya dari bahan alam. Nah, anak-anak ibu, ada beberapa cara membuat karya dari bahan alam. Nah, kita lihat. Contohnya kolase. Nah, kolase itu anak-anak ibu menempelkan bahan alam ke permukaan bumi. Nah, kolase ini cara menempelkan bahan alam pada permukaan bumi. Nah, anak-anak ibu, kalau dalam kolase ini kita hanya menempelkan bahan yang ada yang kita gunakan dalam membuat gambar kolase ataupun karya kolase. Contohnya itu adalah daun. Nah, daun. Di sana ada 3 binatang yang sudah dibuat menjadi karya dari bahan-bahan alam. Nah, di sana ada dedaunan dan ranting-ranting yang digunakan untuk membuat karya dalam menempelkan bahan alam ke permukaan gambar. Nah, anak-anak ibu, dalam kolase ini kita hanya menempelkan bahan yang langsung jadi. Nah, bukan lagi dipotong-potong ataupun dikeping-kepingkan. Nah, jadi dalam kolase ini anak-anak ibu semua kita tinggal menempelkan. Tidak mesti kita lagi potong-potong menjadi keping-kepingan, tidak. Nah, dalam kolase ini kita tinggal menempelkan bahan-bahan alam yang sudah kita siapkan untuk membuat karya hias kolase. Nah, kolase ini kita hanya menempelkan. Nah, di sana ada 3 gambar binatang yang sudah dibuat dalam bentuk karya dari bahan-bahan alam. Nah, di sana digunakan dedaunan yang kering beserta dengan ranting-ranting. Nah, nanti kalau anak-anak ibu membuat karya hias dari bahan-bahan alam untuk kolase, nah, anak-anak ibu hanya menempelkan bahan-bahan tersebut, tidak lagi memotong ataupun mengkeping-kepingkan bahan-bahan tersebut. Nah, untuk matanya bisa nanti anak-anak ibu gunakan dengan bahan-bahan yang lain. Nah, anak-anak ibu dalam membuat kolase ini kita hanya menempelkan. Nah, yang kedua anak-anak ibu ada mosaik. Nah, mosaik ini menempelkan kepingan atau potong-potongan kecil bahan alam ke permukaan bumi. Nah, anak-anak ibu, mosaik berbeda dengan kolase tadi. Nah, kolase tadi kita hanya menempelkan bahan yang langsung jadi. Nah, bahan yang asli. Nah, kita langsung saja menempelkan
kalau kita membuat karya kolase. Nah, sedangkan mosaik ini anak-anak ibu, kita harus membuat lagi keping-kepingan ataupun potong-potongan kecil dari bahan alam yang kita gunakan. Nah, contohnya kita lihat ada gambar cicak. Nah, anak-anak ibu bisa lihat sana ada gambar cicak dari keping-kepingan ataupun potong-potongan biji-bijian. Nah, di sana kita lihat berbagai macam biji-bijian dalam membuat karya hias cicak. Nah, di sana anak-anak ibu, di sana kita lihat ada berbagai macam ada berbagai macam biji-bijian yang digunakan dalam membuat karya hias dengan cicak. Nah, cicak di sana banyak yang kita lihat warna biji-bijian ataupun banyak macamnya. Nah, yang di samping ada kita lihat gambar kupu-kupu. Nah, di samping kita lihat ada gambar kupu-kupu. Nah, di sana juga ada banyak kita lihat biji-bijian yang ditempelkan dalam permukaan gambar. Nah, keping-kepingan ataupun potong-potongan kecil. Nah, berbeda dengan kolase tadi anak-anak ibu. Kolase tadi kita hanya menempelkan dengan bahan yang sudah jadi ataupun bahan yang aslinya. Nah, contohnya tadi dedaunan. Nah, dedaunan itu tidak kita potong-potong lagi, tetapi langsung kita tempel kalau dalam membuat karya kolase. Nah, berbeda dengan mosaik. Nah, mosaik kita harus membuat keping-kepingan lagi ataupun potongan-potongan kecil bahan alam untuk kita tempelkan ke permukaan gambar. Nah, anak-anak ibu, inilah contoh mosaik dari biji-bijian. Ada hiasan cecak dan kupu-kupu. Nah, di sana berbagai macam biji-bijian yang bisa kita tempel dalam membuat mosaik. Nah, lihat bukunya semua. Kolase dibuat dengan cara menempelkan bahan alam pada permukaan bumi. Nah, itu yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, sedangkan mosaik dibuat dengan cara menempelkan kepingan-kepingan bahan alam pada permukaan bumi. Nah, sangat jauh berbeda antara kolase dengan mosaik. Nah, anak-anak ibu bisa nanti membedakan bagaimana cara kerja membuat hiasan dengan kolase ataupun mosaik. Nah, di sana anak-anak ibu bisa nanti membedakan bagaimana cara kerjanya kolase dengan mosaik. Nah, selanjutnya kita lihat bahan lain yang digunakan, misalnya kertas gambar dan lem. Nah, bahan lain anak-anak ibu dalam membuat karya hias ini kita bisa gunakan kertas gambar. Nah, semua anak-anak ibu pasti mengenal sudah apa itu kertas gambar dan lem. Nah, alat yang digunakan misalnya pensil dengan gunting. Nah, kalau pensil itu kegunaannya untuk membuat sketsa gambar ataupun rancangan gambar yang mau kita tempelkan dalam permukaan gambar dengan karya hias. Nah, sedangkan gunting kegunaannya untuk menggunting kertas menjadi potong-potongan ataupun keping-kepingan. Nah, pensil digunakan untuk membuat sketsa gambar. Nah, seperti Ibu jelaskan tadi, sketsa gambar. Nah, sebelum anak-anak ibu nanti membuat karya, nah, anak-anak ibu terlebih dahulu membuat sketsanya ataupun rancangannya. Gambar apa yang mau saya hias. Nah, setelah itu lem digunakan untuk menempelkan bahan alam. Nah, seperti kolase tadi. Nah, kita di sana pasti membutuhkan lem untuk menempelkan bahan-bahan alam yang kita mau tempelkan ataupun kita mau gunakan
dalam sebuah karya hias. Nah, gunting digunakan untuk menggunting bahan alam. Nah, seperti kolase, seperti mosaik. Nah, seperti mosaik kita pasti butuh gunting di sana. Kenapa? Nah, karena dalam mosaik ini, dalam pembuatan mosaik ini kita disuruh untuk membuat menjadi keping-kepingan ataupun potongan-potongan kecil. Nah, anak-anak ibu nanti tugasnya untuk ujian kita. Nanti tugasnya ada membuat karya hias. Nah, di sana anak-anak ibu dalam membuat karya hias itu, anak-anak ibu terlebih dahulu menyiapkan semua bahan-bahan yang harus kita gunakan, yang kita terapkan dalam membuat karya itu. Nah, kita terlebih dahulu, anak-anak terlebih dahulu menyiapkan bahan-bahan yang digunakan dalam membuat karya hias. Nah, anak-anak ibu semua, itulah perbedaan dari kolase dengan mosaik. Nah, perbedaan dari kolase dengan mosaik. Nah, perbedaannya banyak, cara kerjanya juga berbeda. Nah, bentuk bahannya juga berbeda. Nah, ibu ulangi, kolase tadi tidak menggunakan keping-kepingan ataupun potong-potongan. Nah, tetapi langsung menempelkan bahan yang aslinya. Sedangkan mosaik kita membuat keping-kepingan ataupun potong-potongan kecil dalam bahan alam untuk kita tempelkan di permukaan bumi. Nah, itulah anak-anak ibu perbedaan dari kolase dengan mosaik. Nah, perbedaan dari membuat hiasan kolase dengan mosaik. Nah, anak-anak ibu bisa dilihat semua bukunya, di sana ada perbedaan antara kolase dengan mosaik. Nah, anak-anak ibu semua, di sini nanti anak-anak ibu bisa memutar video bagaimana cara membuat kolase dari daun dan bagaimana cara membuat mosaik dari biji-bijian. Nah, anak-anak ibu bisa nanti memutar video ini untuk melihat cara kerja, cara mengerjakan karya hias dengan kolase dari daun dengan mosaik dari biji-bijian. Nah, di sini nanti anak-anak ibu bisa melihat bagaimana cara kerjanya. Nah, anak-anak ibu semua, itulah pembelajaran kita hari ini tentang SBDP, yaitu karya hias dari bahan alam. Nah, anak-anak ibu semua, bahan-bahan dari alam ini mudah kita cari dalam lingkungan kita. Nah, contohnya tadi daun-daunan mudah untuk kita cari. Nah, jadi anak-anak ibu nanti belum mengerti sekali. Nah, anak-anak ibu nanti bisa putar ulang video pembelajaran ibu ini yang ibu kirimkan nanti di Google Classroom. Nah, di sana anak-anak ibu bisa nanti putar ulang untuk melihat video pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak ibu, itulah materi kita hari ini dalam SBDP tentang karya hias dari bahan alam. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini untuk membuat karya hias dari bahan-bahan alam. Nah, anak-anak ibu, sekian pembelajaran kita hari ini tentang muatan SBDP. Nah, nanti anak-anak ibu silakan buka semua classroomnya. Di sana ibu akan mengirimkan video materi pembelajaran kita untuk hari ini. Nah, ibu akhiri, selamat pagi, salam Fransiskus Pace Ebene, dan salam sehat untuk kita semua. Nah, pesan ibu untuk anak-anak ibu semua, tetap semangat dan jaga kesehatan. Nah, jangan lupa memakai masker, mencuci tangan, dan jaga jarak supaya tetap sehat. Nah, anak-anak ibu supaya tetap sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kita setiap hari. Nah, terima kasih, salam Fransiskus Pace Ebene, dan sampai ketemu kembali lagi besok.